Shalom adik-adik, happy Sunday. Kembali lagi dengan Kak Silva dan di sini ada Kak Tian dan Kak Vano. Nah adik-adik semuanya kakak undang buat bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti apa? Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Sekali lagi katakan, seperti bintang di dunia ini. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo adik-adik, semuanya kita lebih semangat buat Tuhan. Kita nyanyikan denganmu Tuhan. Ayo katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku.
Ayo adik-adik, semuanya kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Dan setiap kita adalah milik Tuhan. Maka dari itu mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat nyanyian, pujian, dan penyembahan kita, mari adik-adik semua kita mau tinggikan nama Tuhan. Kesesakanku, Kau beri
Terima kasih atas pagi yang indah ini. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati dan urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Kau juga berkati setiap kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan-Mu. Dan biarlah firman-Mu tertanam Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Biasanya kalau ada kita mau ngapain sih Kak Fani? Main game dong. Main game. Nah, jadi gamenya itu aku jelasin dulu ya Kak. Oke deh. Jadi gamenya itu, nah di sana udah ada satu box yang isinya barang-barang semua Kak Fani. Wah, terus? Nah, dan di sini udah ada puzzle. Jadi caranya itu kita harus lari ke sana dan kita harus ambil satu barang, balik lagi ke sini. Betul. Dan itu waktunya dikasih cuma 1 menit. Wah, nah nanti kita lihat siapa yang banyak-banyak duluan. Tapi ada apa sih Kak? Nah, ada challenge-nya nih. Karena kan kayak kita kemudahan gak sih cuma ambil doang. Bener banget kan. Jadi ini ada apa nih? Ada papet. Jadi kita harus ada ambil papet. barangnya pakai papet. Aduh, susah kayak deh Kak. Aduh, susah ini cuma pakai 2 jari ya. Iya, pakai 2 jari. Pakai 2 jari nih adik-adik. Wah, kayak susah. Udah moncongnya gede banget. Karena waktunya 1 menit, kita langsung mulai aja ya. Mulai aja, oke. Oke. 1, 2, 3. Aku masih bisa. Sama aja. Kayaknya aku paling banyak deh Kak. Ya, Aku pasti paling banyak. Ini satu. Aduh, capek banget Kak Fani. Adik-adik, waduh ini kita sambil olahraga juga ya. Iya, biar ya tetap kan? sehat, Biar tetap sehat. biar tetap Apalagi sehat. lagi kayak gini Kak. Iya benar. Adik-adik, ini kita udah ada barang-barang yang udah kita ambil ya kan. Aku paling banyak. Kira-kira siapa yang menang nih? Aku yang paling Aku banyak. yang paling banyak. Aku paling banyak. Jadi kita hitung aja kali ya. Oke. Oke, kita hitung adik-adik. Oke, mulai dari siapa? Kak Hani dulu deh. Oke, aku dulu. Jadi di sini ada barang ya, dari yang paling besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aduh, aku cuma 12 barang lagi. Coba ya kalau aku Coba, ya. Kak Fani hitung sekarang. Oke, kita hitung Go Kak Fani, go Kak Fani, go. Nih, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my god, ini belum. 11, ya, 13. Wah, adik-adik, cuman beda 1. Beda 1 doang. Cuma beda 1. loh. Nah, untuk game selanjutnya kita mainin abis ini aja ya Kak Fani ya. Oke. Nanti kita kasih tahu cara main game selanjutnya kayak gimana. Oke? Come and see the temptation of Jesus. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem and grew up in Nazareth, where he grew in wisdom and favor with God and man. Oh, I see. Jesus was baptized by John, and God showed John that Jesus was his chosen one. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness among the wild animals.
a friend? For 40 days and 40 nights, Jesus didn't eat anything. So he was hungry. Satan came to him and said, Hey! "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus knew God's word, and so he answered, "No. The word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And so Jesus passed the first test. Then Satan took him to Jerusalem and said, "If you are the Son of God, jump off. Oh, what? For the word of God says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Wait. But Jesus said, "The word of God also says you must not test the Lord your God." No! And so Jesus passed the second test. So Satan took him to the peak of a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all their glory. Satan said, "I will give it all to you if you kneel down and worship me." But Jesus said, "Get out of here, Satan, for the word of God says you must worship the Lord your God and serve only him." Then Satan went away, and angels came and took care of Jesus. And so Jesus passed the third and last test. Oke. Nah, Kak Jadi game Hani. kedua, Kak. Bentar. Kenapa, Kak? Ini iya. masih ada punya Iya, aku. tadi sebenarnya adik-adik Kak Fani ada satu boneka nih yang belum kehitung. Jadi Jadi, total barang totalnya? Kak Fani 14, total barang aku 12. 12. Jadi yang Nah. menang ronde pertama Kak Fani. Jadi game kedua ini Kak Fani. Oke, ngapain nih? Kita mau ngapain, Kak? Kita mau nyusun. Kita mau nyusun. Ini Dengan barang-barang ini. yang udah kita ambil tadi ya. Jadi kita susun nih. Yang paling tinggi, benar? Iya. Dan kita dikasih waktu cuma 1 menit juga nih Untuk adik-adik. nyusun ini, Jadi oke. langsung mulai aja kali ya. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Oh, Oke. Susun yang rapi. Susun. Pasti aku yang menang. Kak Fani. Aduh, Susah sih. gimana nih? Kok susah ya? Susah ya, Bun. Susah ya. Susah ya, Bun. Aduh, ini gimana nih? Oh, gini. Susah nih adik-adik. Ini harus butuh konsentrasi. Konsentrasi. Ini kayaknya 1 menit aku nggak cukup deh. Aduh, gimana dong? Ini susah banget sih. Susah banget, cuy. Wah, ini harus nggak boleh goyang nih, Kak. Ini nggak boleh goyang. Susun. Aduh. Susah. Cinta ya. Oke. Ya. Aku cari aman. Ya ampun, aku cuma 3 Kak yang kesusun. Yeay! Adik-adik, kalian bisa lihat kan siapa yang lebih tinggi di sini. Yaudah, aku kalah. Jadi di ronde kedua ini, Kakak Hani yang menang. Wuh! Di ronde pertama Kakak Fani, di ronde kedua aku. Jadi ini, aku cuma menggunakan 3 barang adik-adik dan lebih tinggi dari Kak Fani. Kak Fani pakai berapa barang, Kak? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetap Kak aja Fani masih pakai 7. Jadi perbedaannya nih. segini. Ya ampun. Shoo. Jadi pemenangnya adalah Seri sih sebenarnya. sebenarnya ya Kak ya, karena yang pertama Kakak yang menang. Iya, yang kedua Kak Hani yang menang. Iya. Nah. Wah, aku tetap menang lah Kak. Enggak lah, aku lah. Kan pas tadi ronde pertama aku menang. Tapi kan ronde kedua aku yang menang. Ya udah deh, Yaudah. daripada kita berantem kayak gini. Iya, mendingan kita mendengarkan firman Firman Tuhan Tuhan. aja ya Kak. Untuk adik-adik kita siapkan hati kita, telinga Siapin kita telinga. untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nah adik-adik, di dalam hidup kita pasti mengalami banyak pencobaan dan godaan loh adik-adik.
Nah, sama seperti yang dialami sama Kak Fani dan Kak Hani tadi. Nah, mereka mengumpulkan semua barang, banyak makanan, banyak mainan, banyak gadget. Mereka kumpulin semuanya sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya lupa Tuhan. Nah, kira-kira salah nggak sih kalau kita menumpuk-numpuk semua barang yang kita punya? Kita menumpuk mainan kita menumpuk semua barang-barang yang kita sayangi. Pasti tentu salah loh adik-adik. Karena apa? Karena kita kalau tergoda untuk menumpuk semua barang-barang yang kita punya, pasti kita lebih mementingkan mainan kita. Bener nggak? Nih, kalau adik-adik sayang sama mainannya, lebih sayang ngumpulin mobil-mobilannya, lebih sayang menumpuk-numpuk semua mainannya yang banyak, pasti adik-adik lupa sama Tuhan. Karena apa? Udah fokus sama mainannya nih, udah fokus sama makanannya nih, udah fokus sama gadget nih. Karena semuanya adik-adik punya. Nah, kayak gitu yang salah loh adik-adik. Nah, kita lihat contoh Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun sama iblis. Wah, waktu dia ditawarkan kekayaan, kuasa, terus apalagi makanan. Tapi Tuhan Yesus tergoda nggak? Enggak loh adik-adik. Sampai apa? Iblis bilang loh, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis mau Tuhan Yesus itu sembah dia. Tapi apa? Iblis menggoda Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan nggak mau. Tuhan bilang, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tuhan gak tergoda adik-adik. Begitupun godaan-godaan iblis selanjutnya sama Tuhan Yesus. Tetapi sampai akhirnya Tuhan Yesus gak tergoda adik-adik. Karena dia tahu apa yang benar, apa yang baik. Nah, nanti adik-adik baca di rumah ya. Ada di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, cara kita gimana sih Kak untuk melewati pencobaan dan godaan itu? Ada caranya adik-adik supaya kita nggak tergoda untuk menumpuk semua barang-barang yang kalian punya. Gimana caranya? Yang pertama nih, belajar bersyukur atas semua yang kita miliki. Nah, apa yang udah kita punya, apa yang udah kita miliki, kita harus bersyukur adik-adik. Bukan berarti apa yang udah kita punya terus kita beli lagi. Kita tumpuk, akhirnya apa? Jadi banyak. Jadinya kita lupa sama Tuhan. Kita lebih mementingkan barang-barang yang udah kita punya. Nah, itu adik-adik. Yang pertama belajar bersyukur atas semua yang kita miliki. Yang kedua apa? Mengerti bahwa barang-barang tersebut tidak kekal. Suatu hari bisa rusak, berkarat dan hilang. Nah, kita harus ngerti nih apa yang kita punya. Contoh nih adik-adik. Adik-adik yang perempuan mungkin di rumah punya gelang-gelang tuh. Wah, gelang-gelang itu kan nanti lama-lama bisa rusak, bisa berkarat atau hilang mungkin. Atau mungkin adik-adik yang di rumah punya mobil-mobilan. Bisa nanti hilang atau rusak. Pasti gak kekal adik-adik, gak akan bertahan lama. Nah, yang ketiga apa? Meyakini dan beriman bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita kasih Allah kepada kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita adalah hadiah yang nilainya melebihi dari mainan yang kalian punya. Kasih Tuhan Yesus itu tidak setara dengan mainan yang kita punya loh adik-adik. Kasih Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Lebih besar dari mainan yang kalian punya. Nilainya itu tuh itu lebih besar dari yang kalian punya loh adik-adik. Mungkin mainan kalian nilainya sekian, harganya sekian, tapi Tuhan Yesus nilainya tidak pernah berubah loh adik-adik. Itu jauh lebih besar dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Nah, Kak Iva mau ngasih tau adik-adik nih, daripada kita ngumpulin semua barang-barang nih, kita tumpuk, kita beli lagi, kita tumpuk lagi. Nah, akhirnya apa? Nggak keguna doang, nggak kepake dong mainannya. Karena hanya apa? Hanya ditumpuk-tumpuk aja. Lebih baik, Kak Iva mau challenge adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik yang ada di rumah punya mainan atau punya barang-barang yang banyak banget. Nah, daripada ditumpuk-tumpuk di rumah aja nih, Kak Iva mau challenge adik-adik untuk berbagi sama teman-teman yang ada di sekitar adik-adik. Contoh, mungkin di sekitar adik-adik ada orang-orang yang membutuhkan atau ada temen nih yang gak punya mainan. Mungkin adik-adik bisa berbagi lewat mainan yang adik-adik punya. Kan karena apa? Kalau kita berbagi, kalau kita kasih yang terbaik buat orang lain, pasti kita akan mendapat berkat. Pasti berkatnya jauh lebih baik. Nah, itu loh adik-adik. Kak Iva mau tantang adik-adik untuk berbagi sama orang lain. Berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena firman berkata apa?
adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Tuh kan Kak Fani, dengarkan firman Tuhan yang tadi. Ya tapi kan tetap aja aku sebagai manusia pengen punya barangnya banyak dong. Jadi kita percuma tadi tuh ngambil barang banyak kayak gitu. Tahu tapi gimana? Kita kayaknya duduk di sini aja Iya, deh, ini oke. sempit banget Kak Fani. Jadi gimana tuh Kak Fani? Jadi menurut Iya. tadi yang di firman itu ya adik-adik, kalau misalnya di dunia ini tuh tidak ada yang kekal. Kayak gitu Kayak loh. gitu. Ngerti nggak Kakak Hani? Ngerti Kak, jadi kita walaupun banyak barang nih yang kita dapet, yang kita mau gitu kan, kita tuh nggak boleh serakah juga kan Kak. Betul. Karena barang yang kita punya itu kan semua dari Tuhan, jadi semuanya nggak kekal, betul Kak? Jadi adik-adik harus ingat itu ya, kita nggak boleh egois, nggak boleh serakah karena Iya, karena semua barang yang kita punya itu pemberian dari Tuhan. Tuhan. Nah dicatat ya. Nah Kak Fani, jadi kesimpulan yang kedua adalah, nah semua barang-barang yang kita kumpulin dan yang kita tumpuk tadi ini gak ada apa-apanya sama kasih Tuhan Yesus yang begitu Itu besar. Nah adik-adik nih, kalau adik-adik sudah mengerti tentang kasih Kristus nih, nah adik-adik itu pasti sudah berhasil menjadi anak yang penuh atas ucapan syukur. Oh iya, dalam benar arti banget, Kak. adik-adik berarti harus tetap bersyukur dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun, benar Apalagi Kak. lagi kayak gini kan keadaannya Kak Hani ya. Kita harus bersyukur terus nih setiap saat tuh adik-adik. Diingat Kita ya. nggak boleh kalah dengan keadaan, karena Betul. kita punya Tuhan Yesus. Betul. Nah Kak Fani, aku oke. punya ayatnya nih Kak, ayat Apa hafalannya nih? nih. Di ayat di mana nih? Di Kisah Para Rasul 20 ayat Ya. 35. Coba bacain deh Kak Hani. Bunyinya tuh, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, adik-adik itu harus ingat di dari ayat ini bahwa adik-adik itu harus memberi kepada orang-orang di luar sana, mau yang dikenal mau nggak dikenal. Tetap kita harus membantu. Seperti itu loh Kak Hani. Bener banget Kak. Nah, karena kita udah di penghujung acara, sebelum kita mengakhiri acara hari Minggu ini, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan, atas firman-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami sudah mendengarkan isi firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang tidak serakah, tidak egois, tetapi kita dapat menjadi anak yang lebih bisa berbagi, membantu orang lain, dan dapat menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi dalam situasi apapun ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk kedua orang tua kami, berkati untuk keluarga kami, teman kami, saudara kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tetap jaga kesehatan mereka ya Bapak. Ini doa kami ya Tuhan, dipercaya katakan. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube-nya GKSI Bethlehem dan nyalakan lonceng notifikasinya biar adik-adik gak lupa kalau tiap minggu tuh kita ada ibadah online. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya BethlehemKids_GKSI untuk informasi selanjutnya juga adik-adik. Oke? See you next week and God bless you.